Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini yang telah memberkati kita semua dengan nafas hidup yang menjadikan kita dapat beraktivitas pada hari ini, Selasa 24 Februari 2026. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyediakan hati kami untuk ditempati oleh Allah. Bahkan hidup kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu bila Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib dalam diri kami, sesederhana apapun itu, kami tahu ini karena kasih-Mu. Oleh karena itu Bapa, tetaplah persiapkan kami untuk menjadi orang-orang yang suka melakukan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab 2 Tawarik 6 ayat ketiga hingga ayat 6 dalam judul perikop Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, "Terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian, sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku, dan tidak ada orang yang kupilih menjadi raja atas umatku Israel." Hati yang menyediakan tempat bagi Allah. Inilah judul Renungan Oasis Fajar hari ini. Dari ayat ke-6 sebagai penekanan, "Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel." Saudaraku, Salomo putra Raja Daud menjadi raja ketiga Israel yang menggantikan Daud. Ia dikenal sebagai raja yang berhikmat, membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ia sangat menyadari bahwa pembangunan Bait Allah bukanlah sekadar proyek besar yang terencana sejak Daud ayahnya, tetapi wujud nyata dari kesetiaan Allah terhadap janjinya. Sama seperti ayahnya, Salomo juga sosok pribadi yang menyediakan tempat bagi Allah, bukan hanya secara fisik melalui bait suci, tetapi juga melalui sikap hati yang penuh syukur dan pengakuan akan kedaulatannya. Bukankah hal ini sama seperti kita jika ingin menerima tamu istimewa di rumah? Pemilik rumah tentu akan membersihkan setiap sudut, menyingkirkan barang yang tidak perlu, dan menata agar tamu merasa nyaman. Renungan hari ini mengingatkan bahwa orang yang memiliki hati bersedia menjadi tempat kediamannya adalah mereka mau menyediakan semua ruang hatinya bagi Allah. Menyediakan tempat bagi Allah itu berarti kita memberi prioritas penuh pada kehendak-Nya di dalam segenap hidup, baik itu pengambilan keputusan, menentukan arah hidup, bahkan sampai pada hal-hal kecil yang kita lakukan. Untuk itu, jangan membiarkan sampah rohani terus ada dalam hati kita, seperti dosa yang disembunyikan, iri hati, kesombongan atau ego, kepahitan yang masih kita pendam dalam hati, ambisi duniawi, dan lainnya. Ketika kita membuka hati kita menjadi tempat Allah, maka hal-hal tersebut tidaklah patut masih tersimpan di sudut hati kita. Pemilihan Allah sebagai tempat kediamannya harus bersih dari dosa, sebab Allah adalah kudus. Ia mau tinggal di hati kita yang kudus.
sebuah penegasan. Apakah hati kita hari ini sudah menjadi tempat yang layak bagi Allah? Atau masih dipenuhi oleh kekhawatiran, ambisi, dan hal-hal duniawi? Allah rindu berdiam dalam hati yang terbuka. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk menyediakan hati kami sebagai tempat kediaman-Mu. Singkirkanlah segala sesuatu yang dapat menghalangi Engkau bersemayam di dalam hidup kami. Kami mau agar hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, kita telah mendengar uraian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan akan terus melimpahkan berkat-Nya bagi orang-orang yang menyediakan hati sebagai tempat bagi Allah. Terpujilah Allah demi nama Yesus. Amin.